Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makharijul huruf, nahwu dan shorof dengan penjelasan tafsir terjemahnya. Yang pada malam ini kajian kita di ayat 23 dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 23 yang diawali dengan kalimat walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Silakan dicari dan diperhatikan Al-Mu'minun 23 dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hikmah membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang luas, hati yang jembar, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ada jamaah kita pada malam ini yang aktif di pengajian, Pak Rianto yang sekarang yang sekarang lagi di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafati Rasulillah wa bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Silakan diperhatikan Al-Mu'minun ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah walaqad dal yang mati, qalqalah sughra karena matinya asli bukan kan diwakafkan. Arsalna ra tafkhim tebal
Karena ra disukunkan oleh harakat fathah al, kecuali ra disukunkan dengan harakat kasrah baru tipis. Arsalna Nuhan ila qaumihi qaumihi madsilah qasirah memenuhi syarat. Sebelumnya hi mimnya hidup, sesudah hi ada fa yang juga hidup. Ya qaumi ibudullaha ma lakum, mim mati ketemu mim idgham mutamatsilain, min ilahin, nun mati ketemu alif, hukumnya izhar halqi. Min ilahin ghairu, min ilahin ada tanwin atau mughin juga izhar. Afala tattaqun. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Tolong bedakan makhrajnya, bihi ha bihi hatta, beda. Walaupun namanya sama-sama ha, tetapi makhrajnya beda. Bihi hatta hin. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء
أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا حتى حين قال رب انصرني بما كذبون وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Ulangi. Bismillah. وقال الملأ بينكم نصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاسلك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
عليكم إن هو إلا رجل به جنة فاسوا به حتى حين Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini ayat seakan-akan baru diturunkan bulan ini oleh Allah, karena ayat ini narasinya, silakan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Nuhan, seorang nabi yang bernama Nuh. Nuh ini dari suku Kan'an yang hidupnya di pegunungan. Nuh itu diutus sebagai rasul, arsalna ila qaumihi, untuk menjadi nabi di kalangan penduduknya sama-sama Kan'an. Lalu Nuh pun mulai dakwah, mulai ngajak penduduk Kan'an untuk menyembah Allah. Apa kata Nuh? Faqala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, menyembahlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah. Apa yang dimaksud kata ibadah? Dalam keseharian kita itu ada dua kata yang sering kita dengar tapi sulit membedakan. Ada kata amal, ada kata ibadah. Menurut Bapak, amal dan ibadah itu sama apa beda? Hah? Beda. Bedanya di mana? Bukankah ibadah itu amal? Bukankah amal itu juga nilainya ibadah? Ternyata dijelaskan di dalam ayat ini, lihat di layar, yang namanya ibadah ay atiullah wa wahiduhu, mentaati semua perintah Allah dan mengesahkan Allah. Intinya yang namanya ibadah itu sesuatu amal yang nilainya hablum minallah. Sholat, haji, puasa, itu ibadah. Sedangkan amal itu adalah ibadah yang berhubungannya dengan hablum minan nas. Amal, nyantuni yatim piatu, sedekah, nengok orang sakit, mendoakan orang sakit, itu namanya amal. Itu bedanya.
Nabi Nuh melanjutkan dakwahnya, ceramahnya, kata Nabi Nuh, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Afala tattaqun, maka kita harus takwa kepada Allah. Ayatakhafuna uqubatahu, takwa itu di samping melaksanakan ibadah tetapi punya arti tatakun itu takut akan siksaan Allah. Bi ibadatikum ghairi, dengan gara-gara menyembah selain Allah nanti kalian akan disiksa oleh Allah. Cakepnya dakwah Nabi Nuh, menanamkan tauhid kepada umatnya sebagai risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Faqalal mala'ul ladzina kafaru, maka pemuka-pemuka orang kafir di antara kaumnya menjawab, ma hadza illa basyarum mislukum. Tanda Nuh ini bukan seorang rasul, Nuh ini bukan seorang nabi, tetapi Nuh adalah basyarum mislukum, manusia biasa seperti kita. Ternyata di beberapa kisah nanti ketemu dengan Nabi Hud, nanti ketemu dengan Nabi Soleh, nanti ketemu dengan nabi yang lain. Ternyata yang menentang para nabi dari dulu sampai sekarang adalah al-malak. Siapa al-malak? Pemuka negara, tokoh negara. Maka sampai sekarang banyak yang menolak dakwahnya kiai, banyak yang menolak dakwahnya ulama. Sejak saya hidup tahun 60-an itu pemerintah al-malak. Maka ketika saya mau terjun dakwah di penjaringan ini di Jakarta pada umumnya, guru saya berpesan kepada saya, kamu mau dakwah di Jakarta harus siap di penjara. Saya jawab, jangankan di penjara, saya mati sekalipun untuk membela agama, saya sudah siap. Kenapa dari dulu? Musuh kiai, musuh ustadz, musuh ulama itu pemerintah. Ma hadza illa basyarum mislukum yuridu ayatafaddala alaikum. Kalian hanya dibohongi oleh Nuh, karena Nuh ini pengen menjadi manusia mulia, ayatasyarrafu, pengen menjadi manusia alaikum biakun matbu'an, supaya kalian menjadi pengikutnya, wa antum atsba'uhu. Di zaman sekarang juga banyak yang diperlakukan seperti itu. Bahkan kata mereka, walau sya Allah, kalau saja Allah menghendaki, alla yu'badu ghairu la anzala malaikatan, pasti Allah menurunkan malaikat. Ma sami'na bihada, tetapi selama ini kami tidak pernah mendengar bahasa malaikat melarang menyembah selain Allah. Alladzi da'a ila inu minatahidi fi aba'il awalin, dalam sejarah ayah kakek kami yang dulu, umamul madiyah, yakni umat-umat yang telah lalu. Pengikut Nuh berkata, terus bagaimana dengan Nuh itu? Kalau memang itu benar, tidak benar ajakannya. Al-Malak tadi mengatakan, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Nuh itu, in huwa aima huwa Nuh illa rajulun bihi jinnah, tiada lain hanya seorang laki-laki yang gila. Nabi dibilang gila, ulama dibilang ekstrim,
pendakwah dibilang teroris dan lain sebagainya itu gina ay halat fatarabbasu. Maka kata malak, tunggu saja kalian, intaziru hatta hin, sampai waktu tertentu Nuh pasti akan mati. Sudah masuk dalam kategori ancaman. Mendengar kata-kata itu, apakah Nuh dan pengikutnya mengadakan perlawanan sama al-malak? Tidak. Melawan yang bersenjata tidak mungkin kita bisa hadapi. Maka sampai sekarang juga nggak mungkin dihadapi. Tetapi yang mampu menghadapi, qala Nuh berkata seraya berdoa, Rabbi, ya Allah Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, alaihim, kepada mereka semua, bima kadzabun, dengan karena mereka mendustakan aku, berarti mendustakanmu, mendustakan kerusulan. Cara satu-satunya adalah berdoa kepada Allah, biar Allah yang ngatasi, karena kita tidak mungkin bisa melawan mereka. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, apa petunjuk Allah? Fa'auhayna, maka Allah memberikan wahyu kepada ilaihi, kepada Nuh. Kata Allah, Nuh, begini saja, anis na'il fulka bi'ayunina, bikin kapal Nuh, bikin perahu Nuh, al-fulka es-safinata, bikin kapal perahu Nuh, bi'ayunina, nanti akan aku bimbing kamu bagaimana cara membuat kapal, bimar'iyyin minna wa hifdina. Kenapa Allah tawarkan bimbingan kepada Nabi Nuh dalam rangka membuat kapal? Subhanallah, Nuh itu orang gunung, Pak. Nuh itu orang pegunungan, tidak pernah kenal namanya perahu, tidak pernah kenal namanya jukung, tidak pernah kenal namanya perahu laut, nggak pernah kenal. Tapi tiba-tiba Allah perintahkan kepada Nuh untuk membuat kapal perahu. Pasti Nuh bingung, apa sih kapal perahu? Kata Allah, nanti bi'ayunina bi'mar'iyyin minna wa hifdina, nanti akan ada petunjuk bagaimana cara membuat kapal perahu, wa wahyina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perintah Allah apapun, Pak, logis atau tidak logis, harus kita taati. Salah satu contoh ini, Nuh yang orang kampung, yang orang gunung, jauh dari lautan, tiba-tiba diperintahkan untuk bikin kapal perahu. Secara akal itu perintah Allah itu logis atau enggak? Masa di gunung bikin perahu? Enggak logis, ya Allah, enggak logis. Nabi Musa ketika terdesak oleh tentara bala tentara Fir'aun sampai ke pinggir lautan merah, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana lagi perjuangan kita, udah mentok, udah mepet di laut, tapi kami ingin selamat. Kata Allah, Musa, pukulkan tongkatmu ke atas air laut. Nabi Musa itu minta diselamatkan oleh Allah, tapi Allah memerintahkan pukulkan tongkatmu di atas air laut. Perintah yang sama sekali tidak logis. Perintah yang sama sekali tidak logis. Logisnya kan, ketika Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah karena sudah kepepet, Allah turunkan bom dari langit, bom mereka semua.
kelompok-kelompok Firaun mati semua, baru selamat kan. Ini malah diperintahkan membuat jalan ke laut. Di mana mungkin dalam keadaan terdesak, dalam keadaan dikepung, bikin jalan di laut. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menuruti perintah Allah, menurut kepada Namrud, masuk ke dalam kubangan api, nanti api akan dingin untukmu. Logis enggak api yang dingin? Api dingin logis enggak? Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail yang menjadi dasar perintah korban, secara logika, secara akal, masuk akal enggak Allah perintahkan seorang ayahnya menyembelih anaknya? Semua tidak logis, semua tidak logis. Tapi kalau Allah yang berucap, tapi kalau Allah yang berfirman, tapi kalau Allah yang memerintahkan, jangan pandang logis atau tidak logis, laksanakan saja. Di samping itu nanti akan dapat pertolongan dari Allah dan Allah akan mengatur. Salah satu contoh yang zaman sekarang masih berlaku, larangan dokter untuk mandi tengah malam. Kalau mandi tengah malam, kata dokter, mengakibatkan apa? Rematik. Di pesantren kiai saya sampai 40 hari wajib mandi tengah malam untuk sebuah wiridan. Tapi setelah selesai wiridan 40 hari mandi tengah malam setiap malam, selesai wiridan, bukan rematik tapi tambah muda. Nggak ada rematik, nggak ada rematik. Kenapa? Karena perintah Allah. Kita lanjutkan. Wa farat tanur fa idza jaa amruna. Apabila telah datang perintah kami, nanti akan kami atur, kata Allah Nuh, nanti air akan keluar, at-tanur telah memancarkan air, semua wilayah memancarkan air. Bahkan satu tempat yang yang mustahil memancarkan air itu juga akan terpancar air darinya. Kalau selama ini air keluar dari sumur, yes, oke. Air membeludak di sungai, logis. Air laut pasang, biasa. Allah katakan nanti air akan keluar, akan memancur at-tanur dari tanur. Apa tanur? Lil khubaz bil ma'i wa kana dzalika alamatul linnuh. Nanti akan memancarkan, akan mancar air, akan timbul air dengan kencangnya dari tungku tempat kamu masak. Orang-orang kampung dulu, yang zaman dulu, sebelum adanya, jauh sebelum adanya kompor gas, jauh sebelum adanya kompor minyak, kan masak itu di tanah, di dapur, pakai tungku kan, pakai suluh, pakai kayu bakar. Logis nggak kalau dari tungku itu mancur air? Setiap hari dipanaskan kok. Tapi ternyata di zaman Nabi Nuh, kata Allah, nanti akan ada tanda-tanda wa farat tanur, dari setiap tungku akan memancurkan air yang deras dan kencang, dan itu berarti wa kana dzalika alamatul linnuh, itu sebagai kode dari Allah untuk Nabi Nuh.
Maka dalam kesempatan itu, Nuh, pasluk, maka naiklah kamu ke perahu itu, adkhili safina, masuk kepada perahu yang kamu buat itu, min kulli zaujaini, dari semua pasangan zakarin wa unsa, min kulli anwa'iha, dari semua umatmu. Allahu Akbar. Bayangkan di atas gunung ada kapal perahu. Maka begitu Nabi Nuh mulai membuat kapal perahu, itu malak-malak tadi, ingatkan malak itu siapa? Masih ingat ya? Malak-malak tadi bersorak-sorai, dia keliling warga, hei pengikut-pengikut Nuh, coba kalian lihat Nuh sekarang. Kan kami sudah bilang Nuh itu orang gila, kenapa kalian menjadi pengikutnya? Nah sekarang udah bukti, kan kami ngomong kemarin, tunggu nanti waktunya Nuh itu pasti ketahuan gilanya. Nah sekarang udah mulai gila. Coba kalian lihat sekarang, masa Nuh di gunung bikin kapal perahu, berbondong-bondong mereka menyaksikan, nonton bagaimana cara Nuh bikin kapal perahu. Cukup waktu yang lama, karena kapal perahu itu di dalam tafsir lain memiliki cukup besar, karena memiliki pasaknya. Di zaman Nabi Nuh nggak ada paku besi, tapi yang ada pasak ya, dilobangin dulu, dibor, dipasak pakai kayu lagi. Itu pasaknya 124.000 jumlahnya. Berarti perahunya sebesar mahnya. Kenapa Nabi Nuh ngambil 124.000? Itu wahyu dari Allah. Nuh itu nggak sadar bahwa jumlah pasak itu semuanya begitu. Nuh itu nggak sadar. Butuh bikin lubang, bikin pasak, butuh bikin lubang, bikin pasak, ditancap-tancap. Itu jumlahnya 124.000 pasak. Dan ternyata 124.000 itu adalah jumlah nabi yang Allah utus ke muka bumi. Bahkan wa fi qaulin 124.000 itu juga jumlah lembar jenggotnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 lembar. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah sampai jumlah jenggotnya dihitung. Bahkan waktunya wafat Rasulullah, ada sahabat yang saking setianya dan cintanya kepada Rasulullah sempat menghitung jumlah uban yang tumbuh di kepala dan jenggotnya. Jumlahnya disejarahkan. Nah, ketika banyak yang nonton, itu banyak umat Nabi Nuh yang berbalik kiri. Akhirnya percaya kepada pemerintah zaman itu. Sampai kapal Nabi Nuh itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan sampai pada titik nadirnya berbondong-bondong orang dari semua kampung untuk ngeberakin kapal Nabi Nuh. Coba bayangin, ini kapal orang gila ini, masa di gunung bikin kapal perahu? Berakin aja yuk, berakin. Diberakin semua. Sudah hampir penuh itu kapal Nabi Nuh sama kotoran manusia, karena semua manusia diarahkan oleh malak tadi untuk berak di sana sebagai penghinaan. Sampai kena ramenya orang berak di sana, sampai orang buta ikut-ikutan berak. Tak pakai tongkat, mana kapal Nabi Nuh di depan buta, sampai pada titik ke atas si buta itu naik pengen berak, kepeleset kakinya karena udah kotor, kapal Nabi itu udah kotor, sampai kepeleset kakinya, kecebur ke dalam kotoran tadi. Pas kecebur ke dalam kotoran tadi, ternyata kotorannya kena matanya si buta tadi, dipoles dengan tangannya, diusap maksudnya, dibuang kotorannya. Ternyata mata yang buta itu mendadak sembuh, melek dan normal seperti orang-orang yang lain. Yang buta bisa melek.
Viral lagi, ternyata tainya di kapal Nabi Nuh bisa menyebutkan yang buta. Rame-rame yang buta ke sana datang, rebutan. Akan ditafsir lain dijelaskan, Pak. Hampir tidak habis dengan orang yang buta. Orang yang penyakit apapun datang ke sana, sembuh semua. Sampai-sampai di kapal Nabi Nuh ini dikorek oleh manusia, dikerik sampai bersih lagi, dielap. Sampai karena sudah ada tidak ada kotoran lagi, dielap-elapnya, diolesin ke penyakit, dan itu sembuh. Sampai akhirnya kapal Nabi Nuh itu bersih kembali. Bahkan sudah dilap oleh mereka, digosok-gosok. Nah, tiba-tiba setelah bersih lagi, datang air bah, banjir, maka keluarlah air dari tungku. Maka perintah Allah berlaku, maka Nabi Nuh memasukkan semua orang yang beriman, isnaini, dua-duanya, dua sepasang, mafa'ul min ta'alikun, Allah Ta'ala hasyarulinu asiba wa thair. Yang masuk kepada Nabi Nuh itu asiba, hewan-hewan buas, thair, burung, dan lain sebagainya. Faja'ala yadribu biyadihi min kulli nau'in fataqat ayadul yumna ala zakar wa yusrana, dan seterusnya. Illa man sabaqa alail qaul. Semua sudah naik ke kapal, air semakin membesar, akhirnya perahu ngangkat dengan keberasaan air sampai tidak ada lagi gunung yang terlihat di kejauhan. Setelah umatnya masuk ke perahu dalam kesibukan, mungkin Nabi Nuh lengah, tidak ingat apa-apa. Setelah semuanya naik, setelah perahu itu ngambang di atas air, banjir bandang, Nabi Nuh baru ingat putranya yang bernama Kan'an. Mana Kan'an? Mana Kan'an? Kata umatnya, Tuhan Nuh, tadi mah di belakang, coba deh cari. Kan'an itu ternyata tidak naik ke kapal Nabi Nuh. Lihat Kan'an itu udah di belakang, masih kelihatan. Dipanggil sama Nabi Nuh, Kan'an, kesini kamu, kesini, menaik sama kami, sama ayah. Kan'an bilang, tidak, saya mau cari gunung lain yang lebih tinggi daripada gunung kita. Kata Nabi Nuh, Kan'an, sudah tidak ada lagi gunung. Semua dunia sudah tenggelam. Ini banjir bandang. Enggak, masih ada yang lain. Saya tidak mau menaik kapal perahu ayah. Akhirnya innahum mughraqun, Kan'an mati tenggelam karena tidak nurut kepada ayahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, walau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, kalau seandainya putriku tercinta yang bernama Fatimah sarakat, dia nyolong, laqata'tu yadaha, maka pasti akan aku penggal tangannya sendiri. Aku yang sendiri yang memenggal tangan Fatimah seandainya Fatimah itu nyolong. Itu baru keluarga Rasulullah SAW. Siti Fatimah sendiri, putri tercinta Rasulullah. Laqata'tu yadaha, kata Rasul, akan aku potong tanganmu kalau kamu memang mencuri. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan dinasihati, aku tidak bisa menolong kalian, yang menolong kalian adalah hanya amal ibadah kalian sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah suguhan ta'lim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mau dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.